Halo semuanya, hari ini kita bakalan bahas tuntas tentang gigi palsu ya. Sebenarnya aku nggak bakal bahas tentang gigi palsu yang kayak kalian lihat di kartun-kartun itu nggak, lebih ke gigi tiruan. Jadi karena yang mau aku tekankan di sini itu bukan jenis gigi palsunya atau gigi tiruannya, tapi tentang kehilangan gigi. Jadi aku nggak bahas tentang perawatan-perawatannya ya, tapi kalian mesti ngerti dulu nih kenapa kok sampai kita tuh harus bikin gigi tiruan atau gigi palsu gitu loh, ya kan? Nah, yang pertama, kalau misalnya kalian kehilangan gigi atau ya kita seringnya punya ompong ya. Jadi gigi ompong itu sebenarnya kondisi dimana gigi kalian tuh nggak ada dan pastinya karena dicabut, ya kan? Nah, kalau misalnya gigi itu sebelum dicabut. Jadi gini, aku mau disclaimer dulu, aku nggak setuju dengan pencabutan gigi kalau giginya masih bisa dipertahankan. Dan yang tahu kapan gigi kalian bisa dipertahankan atau enggak, itu pastinya dokter gigi kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya gigi lubang, jangan langsung karena sakit ya. Biasanya pasien tuh sering banget, "Dok, gigi saya sakit, cabut aja dok," gitu. Ya jangan gitu dong, tunggu. Jadi kayak apa ya, kalau bisa selama gigi itu bisa dipertahankan, tolong dipertahankan dulu, entah dirawat atau misalnya ditambal ya kan, atau misalnya kalian pernah dengar pasang crown atau bridge, itu termasuk salah satu jenis gigi tiruan yang dipasang ketika gigi itu konstruksinya masih ada nih. Jadi gigi itu konstruksinya ada yang di bagian ini yang di atas gusi ya kan, sama yang di dalam yang tertanam di dalam gusi. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di tulang tengkorak itu gigi itu masuk ke dalam tulang gitu loh, ada akarnya gitu loh ya kan. Nah itu kalau misalnya masih bisa dipertahankan dengan bentukan atau restorasi gigi tiruan yang bisa dilakukan oleh dokter gigi, ya tolong dirawat dulu gitu loh, tolong dikasih struktur konstruksi gigi tiruannya sebelum dicabut. Kenapa kok mencabut gigi itu menjadi sebuah momok yang aku mau bahas, yang aku pentingin banget di sini? Karena apa? Kalau misalnya gigi kalian hilang atau ompong itu tadi, daya kunyah kalian pasti berkurang. Dan yang kalian perlu tahu lagi, yang pertama fungsi pengunyahan kalian juga akan berkurang. Hilang satu gigi aja itu fungsi kunyahnya udah turun banyak banget loh. Gigi belakang kalau misalnya ada yang berkurang tuh udah berkurang sekitar 20% daya kunyahnya. Ya gini ya, jangan karena efeknya itu nggak langsung ya kan, saya masih bisa ngunyah dok, masih ada gigi yang lain, jangan disepelekan gitu loh, karena efeknya akan kayak domino terus. Nanti kalau gigi satu kalian cabut, gigi lain gampang-gampang dicabut lagi asal dibuang. Jangan dipikir ya pakai gigi palsu atau gigi tiruan itu bisa sama seperti kalau misalnya kalian pakai gigi asli, karena beda banget. Nanti aku akan jelasin bedanya apa gitu loh. Jadi yang pertama dari fungsi kunyahnya aja udah bakalan turun kalau misalnya kalian tuh kehilangan gigi. Yang kedua ada yang pertama fungsi kunyah ya. Yang kedua fungsi untuk berbicara. Kalian kalau misalnya giginya ompong kan pasti lebih pela-pelo kan ngomongnya gitu loh. Enggak lah, kalau mungkin di gigi belakang nggak terlalu ngefek. Tapi kalau di gigi depan susah kan ngomongnya, apalagi gigi depan atas gitu atau yang bawah. Kalian mau ngomong S, R, L itu susah karena nggak, fungsi gigi itu juga berhubungan sama fungsi kita untuk berbicara atau terlebih untuk penyanyi ya. Jadi itu adalah hal yang krusial banget gitu loh, gigi kalian itu. Selain itu yang ketiga, yang paling gampang adalah estetik. Jadi kalau misalnya gigi kalian masih ada semua, otomatis senyumnya bagus kan, ya kan, karena giginya itu masih full. Tapi kalau misalnya giginya udah ada yang hilang, itu ya anggapannya nggak ganteng lagi, nggak cantik lagi, atau cantiknya berkurang atau gantengnya berkurang gitu loh. Dan juga hal lain yang perlu kalian tahu, kalau misalnya gigi dicabut, itu daerah gigi yang dicabut itu tulangnya bakalan susut ya guys. Jadi jangan dikira nanti gini, kalian saat tua tidak akan ada perubahan gitu loh. Jadi kenapa kok orang tua yang giginya banyak nggak ada, itu mukanya tuh kempot banget, karena ya memang giginya udah nggak ada, yang pertahankan tulangnya nggak ada, akhirnya tulangnya susut. Yang harusnya diisi sama akar gigi itu tadi, nanti susut ketika giginya dicabut. Tapi gini ya, ada pasienku yang sampai kayak gini, karena dia takutnya giginya susut, ada sisa akar gigi sama dia dipertahankan, nggak mau dicabut. Padahal kalau memang udah sisa tinggal akar gigi itu harus dicabut ya guys ya.
karena itu bisa menyebabkan sumber infeksi, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu di mana akar gigi itu bisa dipakai sebagai pegangannya gigi palsu. Tapi itu cuma bisa dilakukan sama dokter gigi spesialis ya. Jangan ke tukang gigi tolong. Karena kompetensinya beda gitu loh. Dan itu cuma beberapa kasus tertentu. Jadi jangan digeneralisasikan bahwa itu bisa. Jadi umumnya kalau udah tinggal sisa akar pasti harus cabut. Karena apa? Sisa akar tuh ya sisa akar gigi. Dan itu adalah apa ya, dia nggak punya struktur yang nutupin dia lagi. Anggapannya udah kayak bocor, kayak anggapannya tangan kalian tuh patah gitu loh, buntung tapi dibiarin. Nama-nama dia pasti bakalan bakalan busuk kan gitu loh, bagian yang putus itu lah. Makanya kalau masih ada sisanya itu memang harus dibuang, nggak bisa disimpan-simpan di dalam tulang gitu, dibiarin. Nggak bisa dengan harapan nanti akan susut. Justru nantinya itu malah bisa susut karena sisa akar itu adalah sumber infeksi. Itu sumber kotoran dan itu di dalam mulut kalian terus gitu loh. Ada pasienku yang kayak gitu dan dia datang dengan keluhan, dokter, gusi saya ini udah 8 bulan. Kemeng terus dok. Kemeng maksudnya gimana? Apakah ada sakit yang cenut-cenut atau yang nyeri atau apa pernah sebelumnya? Pernah sih dok, tapi saya ke dokter gigi umum, waktu dia ke dokter gigi umum udah dikasih antibiotik sampai sekitar 3 kali. Dia ke dokter-dokter yang berbeda, dokter gigi yang berbeda, dia nyari solusi untuk masalahnya ini kan, dan ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi waktu datang ke aku ngeliat kondisi giginya banyak tinggal sisa akar gitu loh. Jadi itu bikin daerah gusinya tuh kemeng semua. Kemeng dimana dia nggak nyeri tajam ya, nyeri tumpul, tapi rasanya nggak enak, kayak sakit gitu, kayak bengkak terus tapi dalam intensitas yang ringan gitu. Dan itu kan pasti mengganggu banget. Dan ini udah terjadi selama 8 bulan. Minum antibiotik aja nggak cukup guys. Jadi yang pertama jangan main obat-obatan sendiri, oke? Yang kedua, obat nggak akan bisa menyelesaikan masalah gigi kamu. Minum obat doang nggak akan bisa menyelesaikan masalah gigi kamu. Jadi kalau memang sudah ada sisa akar ya harus dicabut, nurut sama dokternya harus dicabut gitu loh. Nanti kalau misalnya kalian ke spesialis periodonsia, ada perawatannya untuk mempertahankan. Kalau misalnya setelah kalian cabut, itu tulangnya dipertahankan supaya nggak tambah susut gitu loh. Karena setelah pencabutan pun pasti akan susut, walaupun pencabutannya dilakukan oleh dokter gigi ya. Nah gitu. Nah terus yang kedua nih, aku mau bahas tentang kehilangan gigi di orang yang udah tua. Jadi mungkin masih banyak dari kalian yang mikir bahwa kalau misalnya semakin tua itu tulang-tulang akan semakin susut ya kan. Terus itu berhubungan juga sama gigi. Jadi kalau misalnya udah tua wajar dong kalau misalnya giginya udah banyak hilang. Itu adalah fakta yang sama sekali salah. Jadi nggak ada hubungannya antara kehilangan gigi dengan usia kalian. Semakin kalian tua bukan berarti giginya itu akan lebih banyak yang hilang atau harus dicabut. Enggak. Oke, oma opaku masih umur 80 dan 90 tahun, udah mereka giginya semua masih ada, gigi asli dan nggak pakai gigi palsu. Jadi it's possible. Aku nggak bilang itu tergantung 100% sama genetik, nggak. Ada faktor genetik iya, tapi bukan berarti giginya nggak bisa dirawat ya, gitu loh. Jadi usia tidak berhubungan dengan kehilangan gigi. Jadi semakin tua kalian bukan berarti giginya juga akan lebih gampang rusak atau bolong. Enggak, sama sekali enggak. Aku mau ngasih tahu please. Jadi kalau kalian udah tahu, tolong sekarang giginya itu dijaga gitu loh. Bukan berarti ya emang udah tua, emang giginya udah harus dicabut. Enggak. Itu adalah fakta yang salah gitu loh. Nah, jadi selain sama gigi sendiri, daya kunyah kita kalau misalnya udah tua itu nggak akan berkurang sampai segitu drastisnya sampai mengganggu kita untuk makan, kecuali kalau misalnya giginya emang udah nggak ada. Nah itu jadi itu hal yang berbeda ya. Jadi proses penuaan sendiri, aging, itu tidak berhubungan dengan kehilangan gigi dan efeknya itu kecil banget untuk proses pengunyahan gitu loh, selama giginya masih ada. Oke, jadi
Itu fakta yang ya semoga kalian dapat ilmu baru dari dengerin apa yang aku kasih tahu ke kalian di sini. Terus sekarang kita ngomongin ke orang-orang yang pakai gigi palsu. Oke, kalau udah tua, udah giginya udah diganti ya kan, udah pakai gigi palsu, terus jangan dibilang itu gigi palsu itu sama kayak gigi asli ya guys. Itu beda banget pol. Kayak nggak bisa di-compare kalau misalnya kalian masih punya gigi utuh dengan kalian pakai gigi palsu yang full. Itu beda banget, daya kunyahnya beda banget, kalian nggak akan bisa makan kayak pakai gigi asli. Jadi sebenarnya beberapa jurnal ya mereka bilang itu kekuatan kunyah pakai gigi palsu itu cuma bisa mengcover sekitar 1/5 sampai mentok-mentok 1/4 kali daya kunyah kalian yang biasanya kalau misalnya kalian masih punya gigi lengkap atas dan bawah. Bayangin. Dan itu udah teknologi paling bagus gitu loh di kedokteran gigi kalau misalnya kalian itu pakai gigi palsu ya kan, anggapannya kan gigi kalian yang udah nggak ada, yang udah rusak itu diganti gitu loh. Nah terus kekuatan gigi palsu dengan kekuatan gigi asli untuk mengunyah makanan, membagi makanan jadi 2, itu gigi palsu itu perlu mengunyah sekitar 7 kali lebih banyak daripada kalau misalnya kalian pakai gigi kalian yang asli gitu loh. Jadi perbedaannya sedrastis itu ya guys. Jangan dibilang juga kakek gigi palsu itu bisa menyelesaikan masalah, enggak. Iya kalian jadi punya gigi ya kan, gigi pengganti gigi palsu, tapi nggak kan bisa menggantikan fungsi yang aslinya tadi. Tetap bisa ngomong dengan baik, oke, tapi fungsi kunyahnya nggak akan bisa kembali. Kemudian yang dipengaruhi lagi kalau misalnya kalian pakai gigi palsu itu adalah otot pipi kalian ini. Jadi di sini tuh ada otot yang gede yang memang fungsinya buat ngunyah, yang hubungi rang atas sama bawah untuk mengunyah. Itu otot ini bakalan berkurang ketebalannya. Bukan karena proses penuaan ya, bukan karena proses penuaan, tapi karena daya kunyahnya semakin turun. Jadi dengan kalian pakai gigi palsu, otomatis daya kunyahnya kalian kan turun karena kekuatan kunyahnya berkurang ya kan. Nah itu otot-otot akan menyesuaikan, oke nggak usah bekerja sekeras waktu masih ada gigi. Jadi gitu ya guys. Jadi ini aku ngomongin otot di pipi ya, bukan berarti kalian senang oh ya nanti pipiku lebih kempot, gak cabi lagi kalau udah tua. Jangan dipikir itu bagus ya. Kalau misalnya udah tua kulit kalian juga akan kendur. Jadi dengan otot pipi kalian ini semakin tipis, semakin berkurang, malah mukanya semakin kempot, semakin kendur gitu, malah makin jelek. Jadi pokoknya nggak ada bagus-bagusnya gitu. Kalau berhubungan sama penuaan sama gigi palsu ini gitu. Nah, terus dengan berkurangnya daya kunyah tadi, ini bakalan berhubungan sama hal yang lain lagi, yaitu tentang makanan yang bisa dimakan sama orang yang pakai gigi palsu. Nah, orang pakai gigi palsu itu biasanya mereka lebih milih makanan ya kan, karena ngunyahnya nggak bisa seperti gigi asli, nggak bisa sekuat gigi asli. Mau gini, kalian pakai gigi palsu di depan aja, atau ada tembelan di depan aja, itu kalian nggak akan bisa gigit makanan yang keras. Contohnya, gigit kerupuk nggak boleh, gigit apel apalagi ya guys gitu loh, itu nggak akan bisa, apalagi kalau misalnya udah pakai gigi palsu. Jadi makanan yang cenderung keras, padahal itu kan buah ya, buah itu kan sesuatu yang baik, dan apel itu sesuatu yang buah yang gampang banget didapat di mana-mana gitu loh. Kayak makan apa aja susah. Mau makan, orang Indonesia makan sate nggak kan bisa, harus dibukain dulu dari tusuk satenya gitu loh. Nah itu kan mempengaruhi akhirnya apa yang bisa dimakan sama orang-orang yang pakai gigi palsu ini. Dan cenderungnya kalau misalnya orang yang udah tua, mereka akan lebih memilih makanan lagi gitu loh. Otomatis makanan yang mereka makan bisa jadi semakin berkurang karena pilihannya juga semakin sedikit dan mereka makin memilih-milih makanan, jenis makanan. Terus berimpaknya kemana lagi? Nutrisinya berkurang. Bener dong, jadi asupan makannya kurang. Orang akan cenderung memilih makanan yang lebih empuk, yang lebih gampang dikunyah, which is yang sebenarnya itu artinya seratnya kurang. Oke, kamu makan nasi sama kamu makan sayur, seratnya lebih banyak sayur dong, tapi lebih gampang makan nasi, apalagi nasi yang udah sama sop.
Kalau misalnya kalian pakai gigi palsu lebih gampang ngunyahnya. Nah, itu salah satu contohnya. Terus makanan yang lebih banyak lemaknya, daging yang lebih banyak lemaknya lebih juicy kan, lebih gampang untuk makan atau dikunyah dan dikonsumsi. Jadinya makan-makan yang dipilih ini kebanyakan ya, studi menyebutkan bahwa kebanyakan makanan yang dipilih oleh orang-orang yang pakai gigi palsu itu adalah makanan-makanan yang lebih banyak karbohidratnya, lebih banyak lemaknya, banyak kolesterolnya, dan sedikit sekali fiber atau serat. Oleh karena itu mereka milih makanan sayur-sayuran dan buah-buahan itu akan lebih jarang gitu loh. Nah itu nantinya bakal berhubungan lagi kemana? Selain ke nutrisi yang berfungsi untuk seluruh sel-sel di tubuh kita ini, ya kan, kalau misalnya sakit juga itu mempengaruhi kemampuan kalian untuk pulih dari sakit, ya kan. Nanti berdampak lagi kemana? Ke sistem pencernaan kalian. Jadi kalau misalnya makan, kalian ngunyahnya nggak bener, ngunyahnya nggak sehalus kalau misalnya kalian masih pakai gigi asli, itu yang bekerja lebih keras nantinya siapa? Karena sistem pengunyahan di sini udah handicap, udah cacat ya kan. Dia udah pakai alat bantu jalan, alat penopang, yaitu gigi palsu. Nanti yang kerja lebih keras untuk mengolah makanan di dalam tubuh dan distribusikan apa? Sistem pencernaan. Makanya kalian notice kan, kebanyakan kakek nenek kalian atau orang-orang udah tua yang nggak banyak giginya, itu banyak banget yang kena permasalahan penyakit pencernaan. Entah dia lebih gampang mah atau lebih gampang urus ya kan, dikit-dikit perutnya sakit, kembung. Nah, itu bisa dinotis ya dari sistem pengunyahan. Biasanya juga nih, bahkan kita aja yang masih giginya masih ada tapi ngunyahnya cepet banget. Jadi nggak terkunyah dengan baik, langsung ditelan. Itu kan lebih gampang kembung ya kan, ya karena itu tadi, karena emang berhubungan gitu loh, sistem pengunyahan dengan sistem pencernaan, digestive systemnya kita. Nah, terus kita mau bahas lagi, ini dari studi dia bilang bahwa orang-orang yang pakai gigi palsu itu 39% dia akan kurang makan makanan yang sebenarnya awalnya dia mau makan, karena emang dia nggak bisa, lebih sulit makannya ya kan. Kemudian 20% kenikmatan seorang menikmati makanan itu akan berkurang, dan juga 14% dari orang-orang ini itu dia akan memilih untuk lebih baik nggak makan sama orang-orang lain. Karena apa ya, kalau pakai gigi palsu malu dong, apalagi gigi palsu yang lepas pasang ya, habis makan kan harus dibersihin, kalau nggak kan kotorannya masih nempel semua. Jadi itu gigi palsu mempengaruhi nggak cuman fungsi kunyah kalian ya kan, sistem pencernaan kalian, tapi kecantikan juga, dan juga relasi sosial. Jadi ya gigi palsu adalah suatu hal yang kompleks, bukan berarti itu harus dihindari, enggak. Karena aku mau ngasih tahu juga, pakai gigi palsu itu bukan suatu yang murah ya guys ya. Jadi jangan dipikir sekarang kalian asal cabut gigi supaya murah, nggak usah perawatan gigi ya kan. Perawatan gigi oke, pasti lebih mahal karena kita ngerjainnya lebih effort. Karena apa, kita mempertahankan struktur yang tersisa di gigi kalian itu supaya tetap bisa berfungsi dengan maksimal. Nah kalau misalnya dicabut semua, kalian gampang banget nyabut gigi palsu itu mahal loh. Nggak murah, malah nggak lebih murah daripada kalau misalnya kalian perawatan terus mempertahankan gigi kalian sampai tua. Nantinya kalau misal kalian bikin gigi palsu, ganti gigi satu aja udah mahal gitu loh, apalagi ganti semua gigi. Belum lagi kalau misalnya kalian pakai yang gigi palsu yang dengan support implan, itu pasti bakal lebih mahal lagi gitu loh. Nggak bohong, karena emang pengerjaannya jauh lebih sulit, lebih complicated, bahannya juga jauh lebih mahal gitu loh. Dan dokter-dokternya pun juga harus lebih yang skillful, harus yang spesialis, nggak bisa dokter umum atau yang cuma kursus-kursus doang kan gitu, apalagi tukang gigi. Jadi ya jangan disepelekan, jangan digampang-gampangkan. Dikit-dikit kok misalnya gigi sakit langsung minta cabut aja. Pikirkan ke depannya, nanti semua udah aku bilang ini konsekuensi akan kalian hadapi di kemudian hari gitu loh. Nggak cuma masalah kesehatan, kadang orang nggak peduli ya, tapi masalah duit. Sekarang ngomong ini masalah duit.
Jadi duit yang bisa kalian pakai untuk menyenangkan orang tua, untuk kehidupan keluarga kalian, ya kan, ngajak anak-anak liburan, itu malah harus kepakai untuk bikin gigi palsu gitu loh. Kan nggak banget gitu loh. Jadi better dari awal kalau sudah ada masalah diperbaiki dulu sebelum nanti jadi tambah parah, malah keluar budget lebih banyak lagi, perawatannya lebih repot, kalian harus adaptasi dan udah tambah runyam gitu loh. Nah, terus yang bahaya lagi kalau misalnya kalian pakai gigi palsu, apalagi nanti kalau udah tua ya, itu penggunaan gigi palsu dengan kenaikan berat badan itu berhubungan ya guys. Udah ada penelitiannya. Karena apa? Yang tadi aku bilang, makanannya milih, makanannya lebih, yang dipilih lebih banyak karbonya, lebih banyak lemaknya, banyak kolesterolnya, ya kan, daripada seratnya. Otomatis lebih gampang naik berat badannya. Dan studi mengatakan dalam 1 tahun itu bakalan naik berat badannya bisa sampai 5%. Kalau 5%, terus 5% lagi. Tambah tua tambah gendut dong gitu loh. Jangan ya. Jadi kayak ya kalau bisa dihindari, jangan sampai pakai gigi palsu. Kalau giginya masih bisa dirawat, masih bisa ditempel, ayo ditempel, ayo dirawat dulu gitu. Nah, nanti mungkin di video yang berikutnya aku bisa jelasin jenis-jenis perawatan gigi tiruan itu apa aja. Mungkin di sini aku cuma spill dikit ya. Jadi tadi aku sudah nyebutin ada crown dan bridge, ya kan. Itu untuk gigi yang masih ada struktur akarnya. Terus habis gitu kita bisa pakai gigi palsu atau denture. Bisa yang sebagian atau yang full. Sebagian itu maksudnya cuma berapa gigi, atau full itu semua satu rahang. Atau yang full rahang atas sama rahang bawah semua kan, giginya semua udah nggak ada. Terus habis gitu bisa juga pakai implan. Implan itu bisa menggantikan 1 gigi bahkan sampai semua gigi. Kan mau tanam di sini 10 juga boleh. Tapi ya nggak gitu juga ya, konstruksinya nggak seperti itu ya. Jadi ada implan, terus ada gigi palsu yang supportnya itu implan. Jadi kita pasang implan tapi atasnya itu gigi palsu yang udah nyambung gitu loh. Jadi implannya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu ada 12 kali ganti 12 gitu, nggak perlu. Nggak perlu sebanyak itu gitu loh. Udah kita paling minimalisir yang cost-nya paling efektif dengan fungsinya di pasien yang paling bagus. Terus semua ada studinya dan kita bekerja sesuai dengan teori, dengan riset yang udah ada. Jadi kerjanya nggak ngasal gitu loh. Nah, oke, kayaknya sampai di sini aja. Nanti berikutnya aku mungkin bakalan lebih banyak bahas tentang jenis-jenis gigi palsu ya. Aku udah sempet bahas tentang bedanya crown sama implan, ada di reels aku. Jadi buat kalian yang belum lihat, coba dilihat dulu. Crown dan implan itu ada 2 hal yang berbeda. Dan implan sendiri itu di atasnya ada crown-nya. Jadi ya oke lah, nanti dilihat aja. Oke, sampai di sini dulu hari ini. See you guys.